Kebajikan. Selamat malam semuanya. Direktur Eksekutif Forum Kajian Keilmuan Hukum, Saudara Zaki Priyambudi, serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan malam hari ini. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam forum literasi klinik pada malam hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Putri Permatasari, selaku moderator dan MC yang akan memandu jalannya literasi klinik hari ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung untuk semuanya. Kemudian saya akan menyampaikan serangkaian kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memasuki ruangan Zoom. Kedua, pembukaan. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars FK2H. Yang kelima, sambutan Direktur Eksekutif FK2H. Keenam, sharing santai bersama para ketua pengusul PKM FK tahun lalu. Yang ketujuh, pemaparan materi inti, sesi tanya jawab, dan yang terakhir tentu penutupan dan foto bersama. Baiklah, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars FK2H. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Kajian keilmuan hukum, bangkit bergerak tegak berdiri, bersama berkarya menggali potensi, mari meraih sebuah prestasi. Satukan jiwa, satukanlah rasa, perbedaan bukanlah hambatan. Mari rapatkan, satukan barisan, tuju kepentingan bersama. Jayalah FK2H, teruslah bersama. Jayalah FK2H, teruslah berkarya. Jayalah FK2H, capailah prestasi. Baik, selanjutnya kepada Direktur Eksekutif FK2H dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Saudara Zaki Priyambudi, waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin mengecek apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan juga saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Mas Shofi selaku Ketua Umum CLSA dan juga kepada Mas Tabet yang sedang dalam perjalanan pada saat ini. Dan juga saya mengapresiasi kepada bidang penelitian yang telah berhasil untuk bisa menyelenggarakan acara ini, dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para audiens yang kita tahu bahwa teman-teman sekarang pasti sedang ada yang sibuk untuk perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga di masa pandemi memang kita dituntut untuk bisa terus beraktivitas, terus untuk bisa produktif ya secara daring. Yang sebelumnya mungkin teman-teman bisa bertatap muka secara online. Nah, mungkin kalau kita berbicara soal substansi ya, sedikit soal PKM di Fakultas Hukum Universitas Jember, kita tahu bahwa memang selama ini FH itu tercatat sebagai salah satu fakultas yang paling sedikit mengirimkan proposal PKM. Yang tentunya mungkin teman-teman punya berbagai macam alasan dan juga kita pokoknya sangat kompleks begitu. Namun seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini kita mendapatkan dukungan yang luar biasa, terutama dari Bapak Dekan, yang dimana Fakultas Hukum sendiri saat ini telah menganggarkan ratusan juta rupiah hanya untuk bisa mendukung berjalannya program kreativitas mahasiswa ini. Dan juga teman-teman tidak hanya itu, nantinya teman-teman juga, dan oh ya kebetulan di Jumat depan itu bakal ada sosialisasi terkait dengan kegiatan program terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Dan juga di minggu depannya bakal dilanjutkan dengan workshop gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini sekedar berpikir kira-kira apa sih relevansi anak-anak Fakultas Hukum itu join PKM yang memang cenderung PKM itu bersifat seperti lebih empiris begitu ya. Namun teman-teman juga harus tahu bahwa sekarang di era globalisasi kita memang dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai macam orang dari latar belakang. Nah, teman-teman ketika teman-teman bisa bergabung dengan PKM ini, maka teman-teman akan berkolaborasi dengan teman-teman kita yang berasal dari lintas jurusan, lintas keilmuan untuk menciptakan sebuah gagasan yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, tidak hanya itu teman-teman, juga ada berbagai macam manfaat lainnya yang bisa teman-teman dapatkan ketika kalian bergabung untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Dan saya rasa nantinya Mas Shofi, Mas Tabet, dan juga rekan-rekan lainnya bisa nih untuk memantik teman-teman dari FH UNED untuk bisa turut serta dalam partisipasi sebagai peserta PKM untuk tahun depan. PKM 2022, dan semoga kita doakan agar nantinya akan banyak proposal yang tembus dari FH UNED dan bahkan nanti mungkin sampai ke PIMNAS gitu. Amin. Dan saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Salsa selaku moderator. Thank you. Baik, terima kasih Zaki atas untuk sambutannya. Oh ya teman-teman sekalian, perlu diketahui pula literasi kolom 3 ini akan mengupas mengenai pekan kreativitas mahasiswa atau sering disebut juga PKM. Penasaran kan? Mungkin itu masih terdengar awam ya untuk sebagian teman-teman mahasiswa soshum sekalian ini seperti apa yang dikatain oleh Zaki tadi. Oleh karena itu, tentu nanti kita akan mengulasnya bersama dengan para ketua pengurus PKM FH tahun lalu nih, dan tentu dengan narasumber utama kita yakni Tabet Wali Balazra. Wah, beruntung banget nih kalian bisa mendapatkan kesempatan berharga ini. And for your information, di sini kita saling sharing santai aja ya. Jadi jangan takut untuk aktif dan bertanya di forum ini nantinya. Karena forum ini adalah milik kita bersama. Kemudian akan dilanjutkan pada sesi sharing nih bersama dua ketua konsul PKM FH tahun lalu. Yang aku yakin pasti kalian sudah kenal banget sebelumnya. Oke, sebelumnya aku sapa nih. Halo Kak Sof, apakah sudah terhubung? Halo, selamat malam Salsa dan juga teman-teman. Halo, malam Kak Sof. Kemudian Kak Reka. Halo Kak Reka. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, komplit nih, sudah terhubung semua. Hai, apa kabar kakak-kakak sekalian? Masih aman kan untuk minggu kedua semester barunya? Semoga masih aman ya. Oh ya, aku pengen tahu nih sebelumnya Kak,
Kak sekalian ini ikut PKM tuh karena apa sih? Dari inisiatif sendiri atau ada hal lain yang bikin, wah aku harus ikut banget nih, jangan sampai kelewatan gitu. Pertama aku pengen tahu nih dari Kak Sofi, kenapa tuh? Kenapa tuh Kak Sofi? Oke, terima kasih Salsa atas kesempatannya. Pada dasarnya mungkin untuk PKM itu terdengar asing ya, terutama untuk teman-teman yang soskum, terutama itu Fakultas Hukum, karena tadi udah disampaikan oleh Bapak DI kita, bahwasanya FK itu bukan salah satu ya, tapi satu-satunya yang bahkan nggak pernah ataupun cuma sedikit untuk menghadirkan perwakilan pada kompetisi PKM, baik itu nggak usah ngomong nasional, tapi di UNED aja masih minim ya teman-teman. Tentunya mengenai PKM itu sebenarnya udah sejak aku maba itu tahu mengenai informasi PKM dan beragam istilahnya kayak keunggulan dan juga kelebihan dari program ini, yang tentunya salah satunya yang digadang-gadang oleh Bapak Dekan adalah meningkatkan akreditasi katanya. Dan tentunya nggak cuma sekedar akreditasi, tapi yang penting kompetisi ini juga berguna bagi kita, baik itu mengasah kepenulisan, lalu kita juga membahas sesuatu yang secara interdisipliner yang tentunya berguna bagi masyarakat nantinya. Tapi mengingat sejak dulu itu karena asing banget nih PKM, jadi banyak mahasiswa yang bahkan nggak tahu, terlebih minimnya dukungan dari pimpinan dekanat yang membuat akhirnya aku tuh jadi ragu untuk ikutan karena bingung ingin dibimbing siapa. Namun akhirnya di akhir tahun 2019 nih Salsa, aku jadi kepikiran pengen ikutan ketika ikut kelasnya Bu Nuzul, kelas Haki waktu itu, dan nulis tentang kopi Argo Puros itu Bu. Mungkin kelihatannya apa sih hubungannya dengan hukum, pasti nggak ada nih. Tapi ternyata bisa kita kaitkan dengan indikasi geografis. Nah, makanya tahun 2020 kemarin, tahun 2021 sih pengusulannya, ingin aku ikut sertakan. Nah, ternyata masa pandemi, teman-teman. Jadi mungkin salah satu hal yang mendasari PKM itu akhirnya nggak disetujui ataupun akhirnya ditolak ya juga mungkin topik yang aku usulkan kurang sesuai dengan masa pandemi yang saat ini sedang kita terjadi. Mungkin itu Salsa. Oh, berarti banyak faktor ya Kak untuk ikut PKM yang tahun kemarin itu. Yes, Benar-benar. Lalu untuk pelaksanaan PKM yang bersamaan persiapannya sendiri tahun lalu tuh dari kapan dan berapa lama sih Kak Sof, kalau kita boleh tahu? Jadi kalau yang tahun ini, kebetulan aku ikut beberapa tim yang berbeda-beda tentunya. Kalau yang paling lama itu memang ada yang persiapannya sampai setahun, dan bahkan lebih dari itu aku udah pernah punya draft penelitian yang ingin aku ajukan. Jadi sempat juga kami, ada juga Kak Ramdan nih, yang juga Kabiro Humas FK2H yang ikut serta pada tim kami, itu sampai kunjungan lapang ke tempat si Kopi Argo Puro itu. Tujuan kami adalah ingin tahu dan juga studi lapang kira-kira bagaimana sih kelayakan untuk mengambil topik mengenai Kopi Argo Puro tersebut. Jadi sebenarnya persiapannya lama banget. Cuman untuk tim-tim yang lain itu memang ada yang persiapannya nggak sampai seminggu bahkan. Karena juga untuk ngejar target, kata Pak Dekan kalau bisa ayo teman-temanmu ajak semua untuk ikutan. Gitu. Berarti kerja sprinter sekali ya Kak? Ngebut sekali. Ngebut-ngebutan. Kompleks banget. Oh ya, terus menurut Kak Reka sendiri nih, apa sih sebenarnya kendala-kendala yang dialami waktu tahun lalu? Mengingat selain waktu ya, waktu dan kurang persiapan itu apa sih sebenarnya yang kendala paling besarnya gitu? Oke, sebelumnya aku menyapa teman-teman FK2 dulu. Selamat malam teman-teman semuanya, dan juga mungkin ini ada narasumber kita udah bergabung. Selamat malam Tabet, dan juga ada demisioner kita, ada Kak Sofi. Halo Kak Sofi, selamat malam. Mungkin kalau bicara kendala, teman-teman pengusulannya udah ngerasain yang sama gitu ya. Selain karena mepet, kita juga karena terhalang adanya pandemik ya. Apalagi kalau bukan komunikasi gitu ya. Komunikasi kita memang dengan waktu yang sekian mepetnya kita dituntut untuk gercep gitu ya, sat-set gitu, ngubunginnya langsung calling, ada apa-apa langsung calling gitu, nggak bisa via chat gitu langsung. Bahkan ya fun fact-nya nih ya Kak Salsa, untuk timku sendiri kemarin itu kita tuh pernah dari benar-benar kerja banget itu dari jam 5 sore sampai 5 pagi, coba bayangin. Kita nggak tidur karena benar-benar semepet itu untuk nyiapin
persyaratan-persyaratannya dan harus sejeli itu. Nah, makanya mungkin dari bidang penelitian di sini bisa ini ya mewadahi gitu dengan hadirnya Kak Tabit malam ini bisa memberikan tips dan triknya gimana, tips dan triknya gimana gitu biar teman-teman FH sendiri yang notabene memang tadi kata Kak Sofi memang satu-satunya gitu yang paling sedikit gitu. Jadi harapannya sih memang forum ini bisa apa ya menjadi manfaat juga buat teman-teman FH sekalian. Mungkin kayak gitu Kak Salsa. Oke, berarti persiapan tuh kudu harus disiapkan dari awal banget ya Kak, biar nggak Iya, benar sampai banget. begadang gitu. Betul. Wah, keren banget. Kalau ini, karena kan udah berganti tahun dan ini, dengar-dengar nih kan PKM yang ada banyak jenisnya ya, kayak PKM gagasan tertulis, pengajian masyarakat, karya cipta, dan lainnya. Kalau untuk Kak Sofi sama Kak Reka sendiri nih, kemarin nih masing-masing mengusulkan proposal jenis apa sih? Kalau boleh tahu? Oke. Mungkin kalau dari tim aku sendiri sih aku ngajuin 2 proposal nih Kak. Ada pengabdian masyarakat sama karsa cipta. Nah, mungkin untuk detailnya biar menjadi ranahnya si Tabet kali ya, biar teman-teman penasaran, apa tuh? Gitu. Oke, mungkin kalau Kak Sofi sendiri apa nih Kak? Iya, kalau aku kemarin riset sosial humaniora, terus juga ada yang gagasan tertulis dan juga ada satu tim lagi dengan Rega. Wah, keren kan? Wah, keren banget. Ternyata bisa ya mengajukan proposal lebih dari satu. Bisa. Bisa banget. Oh ya, terima kasih banyak Kak Sofi dan Kak Reka yang udah mau berbagi pengalamannya untuk tahun lalu. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari itu semua. Juga tadi informasinya berguna banget nih untuk kita semua yang sedang mempersiapkan PKM tahun depan. Oke, baik. Karena sudah cukup sedikit mengenal tentang PKM di FH yang tahun lalu, sekarang saatnya beralih nih ke narasumber utama kita yang udah ditunggu-tunggu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya yang nggak kalah hebatnya. Hai Tabet, aku cek nih apakah udah terhubung. Halo Salsa, halo teman-teman dari FK2H. Hai Tabet, alhamdulillah baik. Namun sebelum pemaparan materi, saya akan memaparkan CV narasumber kita terlebih dahulu nih, bagaimana untuk mengimplementasikan pepatah tak kenal kata saya. Oke, udah kelihatan kan? Udah di layar itu. Seperti yang di layar, nama lengkap dari narasumber kita malam hari ini yaitu Tabet Thalib Baragraf atau bisa dipanggil Tabet. Ya, ini Tabet ini merupakan founder dan CEO Inovasi ID yang berasal dari Kota Pasuruan nih. Sebagaimana penghargaannya yang bisa kita lihat sendiri. Mungkin bisa di zoom lagi untuk operator untuk bisa lebih jelas nih penghargaannya apaan aja sih. Tuh. Dari Tabet nih punya penghargaan mulai dari finalis kompetisi poster keluarga berencana sejauh Bali di UNED tahun 2018 sampai banyak sekali nih, nggak bisa aku sebutin satu-satu, banyak medal yang dia raih sampai dia udah ada di juara 2 National Essay Competition Lomba Kreasi sama nasional di Jerman. Mungkin bisa ke bawah, operator. Lanjut. Bisa dibaca sendiri kan, teman-teman? Apa aja, wah banyak banget. Gak salah nih aku ngundang speaker yang qualified gini. Gimana? Pengalaman kepanitiaannya juga gak kalah banyak nih. Dari koordinator divisi acara Kampus Expo, mulai dari SMK, dia berkiprah, sampai koordinator divisi publikasi dan dokumentasi Fakultas Teknologi Pertanian UNED. Oke. Dia juga pernah menjadi mentor. Selain sebagai CEO, juga pernah sebagai graphic designer di Belajar Apapun itu.
juga publikasi penelitiannya ada beberapa yang udah dipublikasikan oleh Tabet. Oke, mungkin cukup untuk pembacaan CV-nya. Nah, setelah kita melihat CV yang luar biasa tadi, kemudian tak memperpanjang waktu lagi, dan sepertinya teman-teman sudah nggak sabar nih dari apa sih yang mau disampaikan oleh speaker kita yang udah qualified ini. Saya persilahkan kepada Tabet untuk memaparkan materinya selama 30 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Salsa atas waktu yang telah diberikan. Oke, aku izin untuk share screen ya. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan juga kepercayaan yang telah diberikan ke saya untuk mengisi literasi klinik pada malam hari ini seperti itu. Jadi nanti kita akan sharing-sharing nih terkait dengan apa sih PKM itu dan juga bagaimana sih PKM HEX yang sebenarnya dan juga bagaimana perubahan dari PKM yang tahun lalu ke PKM yang tahun saat ini seperti itu. Jadi teman-teman tahu nih strategi apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Dan juga nanti aku mau sharing-sharing sedikit terkait dengan pengalamanku serta trik untuk membentuk tim yang solid itu seperti apa. Oke, sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Salsa. Perkenalkan, nama saya Tabet Oli Baladraf, biasa dipanggil Tabet. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019 dan saat ini sebagai Mawapres Utama Universitas Jember tahun 2021. Oke, jadi nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan perbedaan strategi di tahun 2020 dan juga 2021 serta kisah tentang ketabahan seperti itu teman-teman. Oke, terkait dengan pencapaian yang telah saya raih, alhamdulillah saat ini bisa mendapatkan 110 penghargaan khususnya di bidang kepenulisan dan juga sekarang sudah ada 5 publikasi dan juga 2 pendanaan PKM. Kebetulan untuk saya sendiri pendanaan PKM-nya sendiri di proposal jenis PKM Riset Eksakta dan juga PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau GFK. Oke, sekarang aku bertanya ke teman-teman. Ketika teman-teman ditanya apa kalian mau gitu mendapatkan penghargaan sebanyak itu dan juga menciptakan privilege gitu untuk diri kalian dan juga anak-anak kalian nanti gitu. Tentu semua orang mau gitu ketika ditanya hal seperti itu. Tapi kalau sekedar mau, semua orang itu pasti mau gitu ketika ditanya seperti itu. Tapi yang perlu dikecamkan dan perlu ditanamkan adalah mengambil langkah pertama agar mimpi kalian itu bukan hanya wacana gitu. Bayangkan ketika teman-teman punya mimpi tembus ke PIMNAS, teman-teman punya mimpi tembus pendanaan PKM, tapi teman-teman nggak mau nulis, teman-teman nggak mau mengambil langkah pertama gitu untuk memulai, untuk menggali ide, itu akan sia-sia teman-teman, dan itu hanya akan jadi angan-angan. Maka dari itu berani untuk mencoba, berani jadi juara, seperti itu teman-teman. Oke, langsung masuk ke program kreativitas mahasiswa atau kita kenal dengan PKM. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya terkait dengan PKM ini sendiri. Jujur kalau aku sendiri sejak maba PKKMB itu sudah dikenalkan terkait dengan PKM itu seperti apa sih gitu. Kalian harus buat proposal PKM ini itu kayak gitu. Itu sejak maba sudah dihimbau seperti itu. Dan juga untuk jenis-jenis PKM sendiri itu ada perubahan nama teman-teman dari yang lama menjadi yang baru. Yang lama namanya itu adalah PKM-PE dan juga PKM PSH. Lalu yang tahun ini itu diganti menjadi PKM RE dan juga PKM RSH atau riset eksakta dan juga riset sosial humaniora seperti itu. Lalu yang kedua ada PKM PM, ada PKMK. PKMK ini menjadi PKM yang paling banyak gitu teman-teman terkait dengan pesertanya biasanya. Lalu ada PKM PI, lalu PKM KC atau Karsa Cipta, ada PKM GT dan juga PKM AI. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan celah yang bisa kita sasar dan juga strategi yang perlu kita terapkan gitu teman-teman. Oke, kenapa sih kok harus PKM gitu? Kok nggak lomba-lomba yang lain? Kan banyak gitu, lomba-lomba nasional kayak lomba esai, lomba KTI, seperti itu. Tapi kenapa harus PKM gitu? Karena di PKM ini itu punya cita-cita luhur teman-teman, yaitu memberikan mahasiswa kesempatan antara lain untuk mengembangkan academic knowledge, management skill, teamwork, skill of thinking, dan juga communication skill kayak gitu teman-teman. Dan semua ini itu sulit ditemukan di lomba-lomba yang lain seperti itu teman-teman. Oke, sedikit informasi buat teman-teman di sini terkait dengan tingkat keketatan PKM itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi ini aku ambil data dari
ini ketua juri Pimnas tahun 2017. Jadi yang upload proposal itu sebanyak 77.678 teman-teman. Dan yang lolos administrasi itu adalah 36.531 seperti itu. Di sini aku bakal kupas kenapa sih kok ada yang nggak lolos ke pendanaan kayak gitu. Kenapa sih kok ada yang nggak lolos administrasi gitu. Kalau yang nggak lolos administrasi itu berarti ada syarat yang nggak dipenuhi. Contoh, semisal di proposalnya itu memerlukan bab 1, bab 2, bab 3, bab 1, bab 2, bab 3, dan juga ada lembar pengesahan. Tapi di situ nggak ada lembar pengesahan. Nah, itu nggak lolos administrasi, teman-teman. Kayak gitu. Terus yang lolos pendanaan itu hanya 3.918, teman-teman. Tentu berbanding jauh gitu dengan yang upload proposal gitu. Berapa koma persen seperti itu, teman-teman. Dan yang lolos pendanaan ini adalah orang-orang yang tulisannya rapi, idenya itu benar-benar orisinil dan juga kreatif seperti itu. Nanti akan kita bahas juga terkait dengan penggalian ide di akhir. Dan yang lolos Pimnas itu hanya 420, teman-teman. Bayangkan dari 77.678 yang memiliki harapan untuk lolos Pimnas, tapi yang diambil hanya 420 dan yang juara itu hanya 21, teman-teman, per bidang. Dan itu sangat ketat, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung masuk ya, teman-teman, ke pembentukan tim itu seperti apa sih yang cocok kayak gitu. Jadi ada 5 step, teman-teman. Kalau dari aku sendiri, aku nyebutnya the 5 steps of team development kayak gitu. Yang pertama itu ada yang namanya forming gitu. Forming ini apa sih gitu? Forming ini adalah tahap di mana anggota itu mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya gitu. Tahap forming ini dikarakterisasikan oleh banyaknya ketidakpastian, lalu ada perbedaan pendapat antara anggota kayak gitu, dan juga masih belum jelas gitu tujuan kelompok ini sebenarnya apa gitu. Maka dari itu aku sarankan ketika teman-teman membentuk suatu tim untuk PKM, usahakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan membentuk tim berdasarkan dalam tanda kutip kedekatan gitu, teman-teman. Aku dekat dengan si A gitu, aku dekat dengan si B, ya udah kita bentuk tim yuk gitu. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Karena di dalam PKM ini kerjasama itu benar-benar diperlukan kayak gitu. Sedikit bercerita terkait dengan pengalamanku, ini based on experience ya, teman-teman. Di awal ketika aku menjadi maba di tahun 2019 saat itu, aku memang menginginkan untuk ikut PKM gitu dan berharap lolos pendanaan bahkan ke Pimnas gitu. Ya untuk maba itu memang terkesan muluk-muluk gitu, teman-teman, dan itu memang benar gitu. Di masa saat itu aku masih masa pencarian tim yang cocok gitu. Di saat itu aku bentuk tim berdasarkan kedekatan dan alhasil apa? Alhasil aku sendiri yang kerja gitu, teman-teman, karena teman-temanku yang lain itu nggak sevisi gitu, nggak setujuan kayak gitu. Oleh karena itu, ketika membentuk tim di fase forming, itu usahakan sesuai dengan kebutuhan. Semisal, teman-teman mau ikut PKMKC gitu, semisal. Berarti teman-teman harus butuh orang-orang yang pintar desain. Teman-teman harus butuh speaker. Teman-teman harus butuh orang yang fokus di paper. Kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan storming. Nah, fase-fase storming ini adalah fase-fase banyak gugurnya tim itu di fase storming ini, teman-teman, karena mereka itu cenderung mempertahankan pendapat mereka sendiri-sendiri gitu. Di sini itu fase-fase kita menggali ide dengan anggota tim gitu. Kan ada yang egois dengan idenya masing-masing gitu. Itu sering banget kayak gitu. Tapi di fase storming ini, kalau kita bisa melewati ini, itu pasti selanjutnya akan enak, teman-teman, kayak gitu. Jadi di tahap storming ini dikarakterisasikan oleh konflik intrakelompok gitu. Beberapa tanda-tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbulnya seperti perseteruan dan juga kemarahan serta perasaan menyebalkan dan ketidaknyamanan gitu di dalam suatu tim kayak gitu. Jadi banyak gugurnya tim itu ada di fase storming dan juga forming kayak gitu. Lalu ada fase norming. Fase norming ini adalah fase-fase adaptasi gitu. Kita udah punya satu ide, kita tinggal moles ide itu dan juga kita adaptasi terhadap karakter masing-masing anggota kita kayak gitu. Itu fase norming. Lalu fase performing ini kita mulai kerja gitu. Mulai kerja dengan job desk-nya masing-masing gitu. Kalau aku fokus di desain, ya udah aku buat desainnya kayak gitu. Kalau aku fokus di paper, aku fokus mengkaji paper yang aku buat kayak gitu. Jadi sesuai dengan job desk-nya masing-masing itu di fase performing. Lalu yang fase terakhir yaitu fase adjourning gitu. Fase adjourning ini adalah tahap apa ya? Pengistirahatan gitu, teman-teman. Itu perlu ada fase adjourning seperti itu. Jadi itu untuk pembentukan tim di PKM. Oke, terkait dengan roadmap sendiri, mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu ya, terkait dengan roadmap PKM itu sendiri, untuk PKM 5 bidang, itu kita membuat proposal terlebih dahulu gitu, berdasarkan kajian literatur atau literatur studi kayak gitu. Lalu setelah kita membuat proposal, nanti
ada pengumuman pendanaan gitu. Ketika kita lolos pendanaan, maka kita akan mendapatkan bantuan dana untuk melanjutkan penelitian yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, ini aku jelaskan dulu terkait dengan PKM HEX di pendanaannya ya teman-teman. Jadi jika ingin pendanaan, semisal pemerintah itu menyediakan dana 10 juta maksimal, usahakan analisa usaha teman-teman atau anggaran teman-teman itu maksimal 10 juta juga. Dengan begitu peluang teman-teman untuk lolos itu lebih besar. Seperti itu teman-teman. Itu aku dapatkan dari juri di PIMNAS tahun lalu seperti itu. Jadi usahakan ketika ditarget 10 juta, usahakan maksimalkan 10 juta kayak gitu. Jangan teman-teman ketika ada aturan maksimal 10 juta, teman-teman hanya membuat anggaran 5 juta. Itu menandakan bahwa teman-teman nggak bisa memaksimalkan bantuan yang diberikan kayak gitu. Itu jadi PKM HEX salah satunya. Nanti akan kita bahas banyak di belakang. Yang selanjutnya ketika kita sudah lolos pendanaan, maka dari itu kita harus membuat laporan kemajuan gitu. Kebetulan untuk PKM tahun ini laporan kemajuannya itu besok teman-teman. Jadi berdekatan gitu. Setelah laporan kemajuan nanti ada MONEF gitu. MONEF ini bukan berasal dari kata money ya teman-teman. MONEF ini adalah monitoring and evaluation kayak gitu. Jadi dilakukan monitoring and evaluation dari pihak pusat kayak gitu teman-teman. Atau kita nyebutnya PKP2 kayak gitu. Lalu setelah itu dilakukan pembuatan laporan akhir dan setelah itu dilanjutkan pengumuman siapa yang lolos PIMNAS kayak gitu teman-teman. Lalu setelah kita membahas terkait dengan PKM 5 bidang, tentu kita tidak menyampingkan PKM GT dan juga AI atau artikel ilmiah. Jadi di PKM GT dan AI ini roadmap-nya lebih singkat, jadi kita hanya menyusun proposal yang telah kita buat, selanjutnya kita akan diberi intensif seperti itu. Jadi intensif ini istilahnya bukan bantuan penelitian, tapi intensif ini merupakan hadiah gitu, merupakan bonus gitu, karena kita nggak melakukan penelitian. Karena GT, gagasan tertulis, itu idenya bersifat visioner teman-teman, dan belum diimplementasikan. Begitupun dengan AI, seperti itu. Lalu setelah itu ada pengumuman selanjutnya yaitu yang lolos PIMNAS seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk roadmap dari PKM. Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan-kesalahan pada penulisan PKM itu seperti apa sih yang sering ditemui terutama di proposal teman-teman EVA ya. Kemarin aku sempat sempat lihat-lihat juga, sempat evaluasi juga dan ternyata yang sering dilakukan adalah 3 kesalahan ini gitu. Yang pertama yaitu tidak memahami maksud dari bidang yang diambil gitu. Karena sebenarnya teman-teman, PKM PM itu bukan hanya sekedar mengabdi. PKM PI atau PKM penerapan IPTEK itu bukan hanya sekedar menerapkan teknologi gitu teman-teman. Tapi ada maksud di dalamnya yang perlu kita pahami. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua yaitu ide yang kurang orisinil karena kadang teman-teman ketika menciptakan suatu ide itu hanya merubah bahan yang digunakan kayak gitu, itu kurang orisinil teman-teman. Jadi kalau di PKM ini, itu harus benar-benar orisinil dan juga fresh, serta berbeda dengan yang lain, kayak gitu teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu penulisan yang kurang rapi gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan saat itu ketika aku ikut webinar ya, orang yang lolos pendanaan PKM itu adalah orang yang tulisannya udah rapi gitu. Maka dari itu, ketika teman-teman nggak lolos pendanaan, berarti ada yang salah gitu di penulisan teman-teman. Kayak gitu. Karena bayangkan gini teman-teman, ketika kalian punya ide yang bagus gitu, ide yang orisinil, oke. Udah paham maksud dari PKM-nya, oke, itu udah bagus. Tapi penulisan kalian nggak rapi gitu. Fontnya compang-camping, ada yang Times New Roman, ada yang Arial. Ukurannya nggak sama, ada yang 11, ada yang 13 kayak gitu. Itu kan kurang enak gitu. Meskipun idenya bagus, juri juga malas gitu. Reviewer jadi malas gitu mau baca karya kalian seperti itu. Jadi usahakan penulisan itu harus benar-benar rapi dan juga sesuai dengan struktur yang ditentukan seperti itu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita masuk ke PKM HEX teman-teman. Ini yang perlu teman-teman kalau perlu dicatat nggak apa-apa. Kalau semisal teman-teman ingatannya kuat, diingat juga nggak apa-apa. Karena ini berdasarkan pengalaman dan juga informasi dari Dewan Juri sebelumnya gitu ya teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, kita bahas lagi sedikit terkait dengan tingkat keketatan PKM. Tingkat keketatan PKM itu aku bandingkan dengan SBM tahun 2020 teman-teman. Sebentar. Layarnya gerak sendiri. Oke, nah ini teman-teman. Jadi tingkat keketatan PKM itu
berbanding jauh gitu dengan SBMPTN tahun 2020. Aku ambil sampel kedokteran UGM dan juga kedokteran UI. Di kedokteran UGM itu keketatannya 1,69%, di kedokteran UI itu 1,77%. Sedangkan di PKM tahun 2017 saat itu, yang lolos PIMNAS itu hanya 0,54%, teman-teman. Sangat sedikit gitu, teman-teman. Dan juga yang juara emas di PIMNAS itu hanya 0,027%. Tentu berbanding jauh gitu, ketika kita bandingkan dengan SBMPTN. SBMPTN aja ketatnya kayak gitu, apalagi PKM gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan PKM HEX-nya ya, teman-teman. Jadi, PKM 2021 dan 2020 itu berbeda, teman-teman. Di PKM 2020, itu namanya PKMP, atau PKM penelitian. Sedangkan di tahun 2021, itu PKMR, teman-teman. Riset. Ada riset eksakta dan juga riset sosial humaniora, kayak gitu. Syarat yang perlu dipenuhi itu adalah wajib sesuai bidang ketua, kayak gitu. Jadi semisal ketua timnya itu dari Fakultas Hukum, jadi topik yang diambil itu harus berkaitan dengan hukum gitu, teman-teman. Jadi itu salah satu PKM HEX yang perlu dipahami. Kadang-kadang kan ada tuh teman-teman yang punya ide brilian gitu, buat aplikasi, buat ini, buat itu, tapi teman-teman itu nyemplungnya ke bukan hukum gitu. Nah, itu berarti nggak sesuai dengan bidang ketua kalian, dan itu kesempatan untuk lolosnya itu kecil dan pasti akan digusur. Karena kita tahu lah, yang upload proposal itu banyak banget, teman-teman. Di tahun 2017 saja 77.000 gitu. Maka dari itu, usahakan sesuai dengan bidang ketua, seperti itu. Jadi semisal, teman-teman mau buat PKM KC gitu, mau buat PKM KC, tapi ketuanya dari Fakultas Hukum. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau ketuanya dari Fakultas Hukum, usahakan mengambil PKM RSH gitu, sesuai dengan bidang ketua, kayak gitu. Itu perlu dipahami, teman-teman. Jadi di PKM R ini, itu anggotanya minimal 3 dan juga maksimal 5 gitu, teman-teman. Usahakan 3-5, kayak gitu. Oke, ini juga jadi PKM HEX juga. Ketika kita menyusun PKM R gitu, tinjauan pustaka itu bukan kumpulan rujukan atau teori sebenarnya, teman-teman. Tapi adalah roadmap penelitian sejenis yang mendukung penelitian kalian yang akan dilakukan, kayak gitu. Jadi seringnya kesalahan teman-teman itu di sini gitu. Ketika disuruh menyusun tinjauan pustaka, isinya itu teori semua gitu, kayak laprak gitu. Jadi kalau di PKM bukan seperti itu, teman-teman. Jadi bukan semisal ada tinjauan pustaka hukum gitu. Hukum adalah gitu, bukan kayak gitu. Tapi roadmap penelitian sejenis di tahun sebelumnya kayak gitu, yang mendukung penyelesaian penelitian kalian kayak gitu, teman-teman. Itu yang perlu dipahami. Nah, contohnya seperti ini. Ini aku ambil dari itu ya, dari RE, dari riset eksakta. Semisal kita bahas potensi anti kanker. Jadi yang perlu dibahas di situ di dalamnya adalah tinjauan pustakanya itu membuat roadmap penelitian seperti ini gitu. Tahun 2020 ini, 2016 ini, 2019 ini, 2019, 2011, 2013 seperti itu. Jadi semakin banyak literatur, itu semakin bagus karya kalian, dan juga dibuat roadmap itu semakin menarik. Nah, ini juga ini dari yang juara 2 presentasi di PIMNAS tahun kemarin gitu. Sama juga bidang penelitian, dan dia itu pakai 12.835 literatur, teman-teman. Bayangkan, itu banyak banget gitu literatur yang digunakan. Karena semakin banyak literatur, ya kita tahulah istilahnya penelitian kita itu semakin baik gitu ketika semakin banyak referensi kayak gitu. Jadi usahakan menggunakan tinjauan pustaka berupa penelitian-penelitian sebelumnya kayak gitu. Jangan menggunakan teori atau rujukan seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dia buat roadmap gitu. Di tahun ini ada penelitian ini, di tahun 2018 ada penelitian ini. Jadi dibuat seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke PKM selanjutnya, yaitu PKM dulunya namanya T atau PKM teknologi. Sekarang berubah menjadi PKM penerapan iptek atau PI gitu. Nah, ketika kita menyusun PKM PI, itu tidak hanya teknologi atau ilmu lain gitu, teman-teman. Kita bisa bahas terkait dengan bahasa, lalu matematika, dan juga hukum juga bisa sebenarnya masuk di sini kayak gitu. Lalu ketika kita menyusun PKM PI, itu usahakan, teman-teman, ini jadi PKM HEX di PKM PI ya, usahakan meningkatkan omset gitu, meningkatkan omset mitra kita gitu. Karena ketika kita membuat PKM PI itu harus ada mitra gitu. Jadi teknologi yang kita tawarkan, iptek yang kita tawarkan itu harus bisa meningkatkan omset mereka, atau meningkatkan produktivitas, atau meningkatkan kualitas pekerja mereka, kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini.
untuk PKMPI sendiri. Jadi berangkat dari permasalahan di mitra kita gitu. Mitra kita ada kendala, semisal terkait dengan pemberkasan yang sulit, berkasnya itu kesana kemari gitu, dan belum memiliki lisensi hukum yang kuat gitu, semisal seperti itu. Nah, itu permasalahan. Jadi harus teman-teman selesaikan, bisa dengan menggunakan PKMPI, bisa juga menggunakan PKM RSH seperti itu teman-teman. Oke, aku lanjut. Nah, ini juga meningkatkan omset gitu, dari yang awalnya 95,5 juta itu jadi 182,5 juta gitu setelah menggunakan teknologi ini gitu. Jadi kenaikan omsetnya 91% seperti itu. Ini yang juara 1 di PIMNAS kemarin teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke PKMPM. PKMPM ini juga bisa disasar oleh teman-teman dari FH juga, dan juga banyak gitu teman-teman dari FH yang sharing terkait dengan PKMPM ini gitu. Jadi yang dulunya namanya PKMPM itu menjadi PKM, yang dulu namanya PKMM itu menjadi PKMPM teman-teman, atau pengabdian masyarakat gitu. Anggotanya itu dulunya 6, sekarang itu 3-5 teman-teman, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu PKMK, kewirausahaan. Jadi ketika kita membuat PKM kewirausahaan, teman-teman hukum itu jangan jadi ketua, jadi anggotanya kayak gitu. Karena harus sesuai dengan bidang seperti itu teman-teman. Jadi titik beratnya itu antara lain yang pertama yaitu keunggulan ipteknya, bukan omset gitu. Kalau keunggulan omset itu dari PKMPI teman-teman, bukan PKMK seperti itu. Jadi mengajukan keunggulan ipteknya. Lalu yang kedua yaitu membuka segmentasi baru gitu. Yang ketiga produk bukan untuk trial error gitu. Jadi produknya itu harus benar-benar jadi nanti ketika selesai PKM kayak gitu. Dan tidak boleh mematikan usaha UMKM yang lain kayak gitu. Jadi harus benar-benar produk yang baru, produk yang fresh gitu teman-teman. Untuk PKM GT itu tetap gitu. Jadi kita mengajukan gagasan yang visioner gitu teman-teman, mengajukan ide gitu. Aku pernah baca ada suatu ide namanya itu di PKM GT, hutan panggung terintegrasi teknologi gitu. Jadi hutannya itu ada di atas gedung-gedung cakar langit untuk memperbaiki udara di kota-kota besar kayak gitu. Nah, ide visioner seperti itu mungkin terkesan muluk-muluk, tapi di GT itu menjadi juara teman-teman kayak gitu. Karena sifatnya gagasan tertulis seperti itu. Untuk anggotanya sendiri di tahun kemarin itu anggotanya 3, tapi untuk tahun ini tuh 3-5 teman-teman. Nah, selanjutnya PKM AI, teman-teman dari hukum juga bisa buat PKM AI dan juga GT ya teman-teman. Untuk tahun kemarin itu maksimal 10 halaman, dan juga untuk tahun ini itu 8-15 halaman, teman-teman. Ada perubahan kayak gitu. Jadi PKM AI mungkin teman-teman di sini udah sering publish artikel ya di beberapa jurnal. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ketika kita menyusun artikel ilmiah itu sama. Jadi kita bisa ajukan ke PKM. Untuk PKM gagasan futuristik konstruktif, kebetulan aku juga lolos di sini ya, teman-teman. Di tahun 2020 kemarin itu roadmap-nya itu kita buat video terus didanai. Tapi untuk tahun ini tuh beda gitu. Kita buat proposal dulu, setelah itu baru didanai, setelah itu baru buat video gitu, teman-teman. Dan untuk PKM GFK ini harus mencakup 17 poin SDGs plus 5 isu nasional kayak gitu. Kita pilih salah satu dari itu untuk diangkat sebagai PKM kayak gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi, sumber dana ketika di tahun 2020 itu 5-12,5 juta, sedangkan di tahun ini itu 5-10 juta. Oke, aku jelaskan lagi ya. Ketika kalian menyusun anggaran dana di PKM, ketika maksimal 10 juta, itu usahakan maksimal 10 juta, teman-teman. Jangan kurang dari 10 juta, paling enggak 9.500.000 lah kayak gitu. Dengan seperti itu, peluang teman-teman untuk lolos itu lebih besar, lolos ke pendanaan, karena reviewer itu berpikir bahwa anak ini itu bisa memaksimalkan fasilitas yang sudah diberikan gitu. Jadi itu menjadi salah satu trik yang aku gunakan juga, teman-teman. Jadi 2 proposalku yang lolos itu semua anggarannya 10 juta gitu. Dan alhamdulillah lolos gitu. Nah, ini yang perlu dipahami juga ketika teman-teman membuat judul. Judul itu kan penting banget gitu ya, teman-teman. Karena judul itu merupakan gerbang suatu karya gitu. Nggak mungkin gitu reviewer ketika membaca suatu proposal langsung ke isinya gitu, nggak mungkin, pasti baca judulnya dulu gitu. Jadi di PKM itu tidak boleh pakai akronim, teman-teman, kayak gitu. Apabila tidak sesuai dengan topik PKM kayak gitu. Semisal nih, contohnya ada yang di bawah itu. Yang pertama yaitu mutan. Mutan itu kan nama bakteri gitu, teman-teman. Tapi ternyata ada singkatannya gitu, muatan pendeteksi ikan untuk nelayan. Nah, itu nggak boleh, teman-teman, karena itu nggak sesuai, nggak selaras gitu. Jadi membingungkan reviewer dan juga itu nggak cocok gitu untuk judul PKM.
Tapi untuk judul KTI, esai itu masih oke lah. Lalu yang bawah itu ada tablet hisab pedang gitu. Pedang ternyata ada singkatannya gitu. Singkatannya yaitu pecut kuda sebagai anti radang tenggorokan gitu. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus berupa judul tanpa akronim gitu. Usahakan seperti itu. Nah, ini yang aku dengar menjadi kendala dari teman-teman tadi terkait dengan kaget gitu ya teman-teman, dari yang awalnya offline kita bisa melakukan riset secara langsung, tapi tiba-tiba karena ada COVID itu semua terkendala gitu, nggak bisa jalan. Nah, itu kan jadi kerugian tersendiri bagi kita. Nah, sebenarnya ini salah satu PKM hacks juga ketika kita menyusun proposal PKM dan juga ikut PKM di masa pandemi kayak gitu. Jadi usahakan menggunakan blended method gitu, dalam artian gabungan gitu. Kita menggunakan virtual digital, bimbingan atau wawancara di Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Lalu yang kedua, bisa menggunakan online gitu, dan lain-lain. Lalu offline boleh di laboratorium, tapi biasanya terbatas ya teman-teman. Tapi kalau dari teman-teman FH mungkin kebanyakan observasi di lapangan dan juga melakukan kajian literatur seperti itu. Jadi ketika menggunakan seperti ini, menggunakan PKM RE atau RSH di masa pandemi seperti ini, itu usahakan menggunakan blended method teman-teman. Dan ini harus disebutkan di dalam proposal kalian gitu, yang menunjukkan bahwa kita itu masih bisa jalan gitu meskipun di masa pandemi kayak gini gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh dari pemanfaatan software simulasi gitu. Dia pakai software gitu. Akhirnya apa? Juara gitu. Juara 1 di PKMT tahun kemarin gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan teman-teman ketika menyusun proposal. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya ya teman-teman. Untuk lolos PIMNAS ini sebenarnya butuh apa aja sih gitu? Apa yang perlu titik beratkan gitu? Yang pertama yaitu proposal. Proposal itu harus bagus teman-teman, yaitu 30% porsinya, cukup besar gitu. Yang 20% itu laporan kemajuan kalian, yang 50% itu adalah presentasi kalian ketika PKP 2, kayak gitu. Jadi presentasi ini nanti di depan orang-orang dari dikti teman-teman, kayak gitu. Kita mempresentasikan proposal kita mempresentasikan PKM kita, kayak gitu. Jadi porsinya seperti ini. Jadi teman-teman harus punya pandangan gitu, mana yang harus dititik beratkan gitu. Karena kadang-kadang itu ada gitu teman-teman, ditemui fenomena itu bahwa laporan bagus gitu, tapi proposalnya itu jelek gitu teman-teman. Ya itu sulit gitu untuk menembus passing grade gitu. Jadi ada passing grade-nya gitu teman-teman. Untuk lolos PIMNAS itu harus nilainya lebih dari 600. Maka dari itu lebih baik teman-teman itu fokus ke proposal teman-teman. Untuk laporan kemajuan itu porsinya nggak terlalu besar kayak gitu. Jadi maka dari itu mungkin teman-teman juga sering dadakan gitu ya, dapat info proposal harus dikumpulkan hari ini gitu kalau di UNED kayak gitu. Nah, maka dari itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari teman-teman. Nggak perlu nunggu info dari dekanat atau rektorat gitu teman-teman. Kita harus inisiatif sendiri gitu. Ayo kita susun proposalnya gitu. Ketika pedoman udah muncul langsung kalian gerak gitu. Jadi proposalnya ketika udah di deadline itu udah benar-benar siap kayak gitu. Maka dari itu fokuskan di proposal. Nanti laporan kemajuan ini gampang teman-teman. Karena laporannya itu singkat gitu, nggak terlalu panjang seperti proposal. Terus untuk presentasi ini juga sangat harus dipersiapkan gitu. Oke, terkait dengan untuk menang PIMNAS dan juga lolos pendanaan, itu ada beberapa faktor memang yang perlu diperhatikan. Salah satunya yang paling penting adalah ide gitu. Sebenarnya ada 3 poin penting, yaitu terkait dengan urgensi, kreativitas, dan juga kajian ilmiah. Urgensi ini maksudnya itu masalah yang kita selesaikan itu apa benar-benar urgent gitu. Apa ini hanya masalah standar gitu. Semisal teman-teman mengkaji terkait dengan terkait dengan korupsi semisal. Itu udah banyak gitu teman-teman yang mengkaji hal tersebut. Tapi teman-teman harus bisa mengkaji hal yang benar-benar urgent dan juga unik gitu teman-teman. Lalu yang kreativitas teman-teman ini maksudnya idenya harus benar-benar orisinil dan juga baru. Maka dari itu cari ide yang unik gitu teman-teman. Itu justru punya peluang lolos lebih besar gitu di pendanaan dan juga PIMNAS. Lalu yang ketiga adalah kajian ilmiah. Ketika teman-teman menyusun proposal PKM, itu jangan hanya menggunakan 3 literatur, 4 literatur, 5 literatur kayak gitu. Itu sangat kurang teman-teman. Usahakan lebih dari 20 gitu. Kalau itu standar dari aku ya, usahakan lebih dari 20 ketika melakukan kajian ilmiah. Bahkan tadi ada yang puluhan ribu gitu kan teman-teman. Nah, itu nggak bisa gitu dilakukan 1 hari 1 malam gitu. Pasti mereka mempersiapkan jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, untuk fenomena sendiri yang sering ditemui itu memang proposal bagus, laporan bagus, tapi idenya itu standar teman-teman. Idenya itu masih rata-rata gitu. Jadi
pasti kegusur dengan ide yang unik-unik gitu. Nanti bakal aku tunjukkan salah satu ide yang unik ya. Nah, untuk cara mencari ide sendiri, itu teman-teman harus punya sudut pandang yang berbeda dan juga sudut pandang yang luas gitu, teman-teman. Teman-teman jangan hanya memandang masalah hanya sebagai masalah gitu. Pandang masalah itu sebagai sesuatu yang harus diselesaikan gitu, teman-teman. Istilahnya seperti itu. Jadi sedikit aku cerita ya, teman-teman. Mungkin nanti ini ide saintek yang aku temukan, cuma nanti teman-teman bisa analogikan di sosum seperti itu. Jadi ketika aku perjalanan dari Pasuruan ke Jember gitu ya, teman-teman, itu banyak banget aku temui permasalahan gitu. Tapi saat sampai di Lumajang saat itu menuju ke Jember, nah perjalanan di situ tuh ada orang-orang bawa sayur, yang mana sayurannya itu masih sangat fresh gitu, teman-teman, masih seger, masih enak untuk dimakan gitu. Tapi ketika sampai di tujuan, ketika sampai di Jember, sayurannya itu udah layu. Nah, dari situ aku tercetus ide untuk buat alat box atmosfer terkendali. Jadi meskipun sejauh apapun perjalanan, itu bisa tetap fresh. Nah, contohnya seperti itu. Nanti bisa teman-teman terapkan di ide yang sesum juga, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini merupakan fenomena sosial, teman-teman, yang bisa diangkat di PKM RSH gitu, teman-teman. Terkait dengan kiblat sholat. Ini ada di Pimnas tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2019 gitu. Jadi dia itu membahas terkait dengan kiblat sholat kayak gitu. Nah, itu kan merupakan sesuatu yang unik dan orang lain itu nggak kepikiran ide itu gitu. Dan nyatanya ide yang unik itu malah yang lolos di Pimnas kayak gitu, teman-teman. Itu salah satu fenomena sosial. Nanti ada lagi yang aku ceritakan. Nah, ide di PKM itu harus mencapai 4 poin ini, teman-teman. Kreatif dan inovatif maksudnya berbeda seperti yang aku jelaskan sebelumnya, lalu baru dan juga bermanfaat. Yang ketiga yaitu mampu memecahkan masalah gitu. Jadi jangan hanya membuat ide itu hanya sekedar ide gitu. Ya udah ini baru gitu, tapi nggak ngasih manfaat gitu, itu percuma. Yang keempat terdapat kajian ilmiah. Ini yang aku bold, yang aku benar-benar tekankan ke teman-teman. Kajian ilmiah ini sangat penting, teman-teman, ketika menyusul proposal. Karena itu acuan kita gitu. Semakin banyak itu semakin bagus, tapi tetap harus relate dengan apa yang kita bahas. Nah, ini trik yang aku gunakan ketika menggali ide ya, teman-teman, khususnya di PKM kemarin. 2 ideku kemarin itu yang lolos pendanaan itu juga melalui fase ini gitu. Yang pertama, kita harus paham fakta dulu. Fakta di lapangan itu seperti apa sih gitu. Lalu yang kedua, masalah di lapangan itu ada apa gitu yang perlu kita selesaikan. Setelah itu yang ketiga, kita gali solusinya apa gitu untuk menyelesaikan permasalahan itu kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran bingung gitu mencari ide, tapi jangan bingung, teman-teman, karena kalau pandanganku ya, hukum itu salah satu sektor utama yang ada di semua bagian kehidupan, teman-teman. Semua komponen kehidupan kita itu pasti ada hukum gitu. Jadi aku rasa peluangnya besar banget gitu untuk kita gali lebih dalam terkait dengan fakta, masalah, dan terutama solusinya, seperti itu. Nah, ini yang aku kasih PKM Hacks juga ketika teman-teman menggali ide, jangan menggunakan ide yang monoton, ide yang sama gitu. Contoh, yang pertama itu menggunakan bahan mengkudu gitu. Itu banyak banget yang menggunakan, ada 11, 23, 16, 10, 19, 17. Nah, semakin tinggi peringkat ide yang kalian gunakan, maka ide kalian itu grade-nya semakin rendah gitu. Berbeda halnya dengan ide yang minim digunakan, contoh kayak mahkota dewa gitu. Itu sangat potensial gitu tandanya, teman-teman, kayak gitu. Bahkan di tahun 2017 nggak ada yang gunakan. Terus yang bahas diabetes itu banyak banget gitu. Nah, ini ide kalian grade-nya jadi rendah ketika ide kalian punya tema yang sama dengan peserta yang lain. Maka dari itu aku tekankan bahas ide yang unik dan juga harus orisinil kayak gitu, teman-teman. Nah, ide superior yang ada di Pimnas itu bertahun-tahun itu rata-rata seperti ini. Yang pertama itu PKM RE, PM, dan juga RSH itu termasuk yang superior gitu, teman-teman. Karena bahasanya selalu unik gitu. Selalu unik gitu. Teman-teman bisa lihat juga di IG-nya Pimnas 33 atau Pimnas 32 itu ada IG-nya, teman-teman bisa lihat gitu ya di situ. Di situ itu di tag-tagannya itu ada, teman-teman. Poster-poster ide dari PKM RSH itu bisa teman-teman lihat juga. Dan itu benar-benar unik-unik, teman-teman, PKM RSH itu. Jadi banyak gitu peluang yang bisa disasar. Nah, ini contohnya, ini tapi PKM PE, PKM RE, PKM penelitian gitu. Dan dia itu hanya membahas terkait dengan
mikuriza gitu. Mikuriza itu sesuatu yang kecil, teman-teman. Tapi itu punya banyak manfaat gitu ketika dikaji lebih dalam. Nah, ini yang perlu ditanamkan juga di pikiran teman-teman ya, terkait dengan urgensi ide. Teman-teman harus tahu posisi ketika menciptakan suatu ide. Ketika teman-teman membuat PKMK, PKMPI, PKMPM, dan PKM-RSH, itu usahakan berada dalam ide yang saat ini teman-teman rasakan kayak gitu. Maksudnya dalam kondisi sekarang gitu, kayak gitu. Lalu untuk membahas ide yang dulu, itu teman-teman harus menciptakan, maksudnya harus mencakup ide PKM RSH dan juga PKM AI. Itu sesuatu dulu yang dibahas, kayak gitu. Itu bisa. Lalu untuk PKM yang visioner, itu ada PKM GT dan juga GFK. Itu idenya jauh yang akan datang gitu. Contohnya seperti hutan panggung itu tadi, hutan yang ada di gedung pencakar langit. Itu jauh yang akan datang. Terus untuk yang akan datang juga itu ada PKM RE dan juga PKM KC. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman. Karena ini yang dilihat pertama kali. Ketika teman-teman menciptakan ide PKM RSH, tapi idenya itu bersifat visioner gitu, dan belum diterapkan saat ini atau dulu, itu nggak bakal lolos teman-teman ke pendanaan kayak gitu. Maka dari itu harus diperhatikan seperti itu. Nah, ini contoh salah satu produk dari PKM RSH, yaitu Ensiklopedia Budaya Jawa paling lengkap gitu. Namanya Serat Centini gitu. Dulu judul PKM-nya itu Serat Centini gitu, lolos PIMNAS dan juara 1, dan akhirnya dia itu bisa menciptakan Ensiklopedia Budaya Jawa paling lengkap gitu. Sekarang bahkan bisa menebar kebermanfaatan terhadap sekitar, bisa produksi buku gitu. Ini dari PIMNAS teman-teman, dari PKM juga asalnya gitu. Contohnya PKM RSH seperti ini. Jadi kita bisa buat suatu kajian buku gitu, itu bisa. Nah, ini juga terkait dengan ini Masjid Iban yang ada di Malang, kalau teman-teman tahu. Konon katanya masjid ini tuh diciptakan dan dibangun oleh bangsa jin dalam waktu semalam gitu, teman-teman. Nah, itu kan sesuatu yang perlu dikaji gitu, karena kebenarannya itu belum ada gitu. Nah, itu bisa teman-teman diterapkan di PKM RSH, dan ini sangat potensial gitu sebenarnya ketika dikaji. Jadi aku sarankan ketika teman-teman membuat suatu ide di PKM RSH, itu cari ide yang seperti ini gitu, mengkaji sesuatu yang unik dan juga baru dan belum ada sebelumnya gitu. Tapi tetap ada kajian yang mendukung gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke, sebagai penutup terkait dengan belajar ketabahan sendiri, ketika aku ikut lomba, terutama PKM, itu memang nggak langsung menang, teman-teman. Ketika kita gagal, itu kita diajari untuk belajar bersabar gitu. Sedangkan ketika kita menang, itu kita diajari untuk belajar bersyukur gitu. Sedangkan ketika kita hidup tanpa ketabahan, kegagalan itu hanya jadi mimpi buruk kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin cukup itu yang bisa aku sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila ada yang didiskusikan atau ditanyakan, boleh banget teman-teman. Kita sharing-sharing santai aja di sini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Salsa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget penyampaian materinya Tabet nih. Udah di breakdown dari A sampai Z, balik lagi ke A. Mantap banget. Gimana teman-teman? Apa sudah mulai mulai kepo? Wah, aku pengen banget, pengen nyoba PKM, pengen terjun banget untuk menulis PKM nih. Feel free banget ya untuk bertanya teman-teman, khususnya untuk yang sedang mempersiapkan PKM untuk tahun depan. Juga kalian bisa bertanya dengan menuliskannya di kolom chat atau dapat langsung tekan raise hand di reaction. Gimana? Mungkin sembari. Oke, ada Ramadan tuh. Ramadan. Oke, silakan Ramadan. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan buat saya. Ingin bertanya Kak Labet untuk ini Kak. Terkadang saya itu udah nemu ide baru ya Kak ya. Namun kendala yang terjadi adalah kebanyakan saya tuh nggak dapat itu Kak, kajian ilmiah yang sesuai dengan ide saya gitu Kak. Mungkin Kak Tabet bisa ceritakan pengalaman Kak Tabet gitu dalam mencari kajian ilmiah yang sesuai dengan ide Kak Tabet gitu. Oke, baik. Langsung aku jawab ya, Sal ya. Oke. Boleh, silakan Tabet. Oke, baik. Terima kasih Mas Ramadan atas pertanyaan yang telah diberikan. Oke, terkait dengan kajian literatur ini sendiri, seperti yang aku jelaskan tadi ya, literatur yang kita gunakan itu sifatnya penting banget gitu. Bahkan tadi ada yang pakai puluhan ribu gitu untuk menyusun suatu karya, apalagi di RSH gitu yang sifatnya sosial. Nah, ketika aku mencari kajian itu biasanya aku hanya menuliskan keyword yang aku ingin cari gitu. Contohnya seperti ini ya. Mungkin aku bisa simulasikan juga. Bentar.
Oke. Memang sering jadi kendala sih teman-teman ketika kita menyusun suatu karya tulis atau PKM itu sering banget gitu. Ntar aku kasih contoh. Tapi yang perlu ditekankan terlebih dahulu itu terkait dengan itu ya teman-teman. Apa sih yang mau kamu cari dulu gitu terkait dengan bahan-bahan yang kamu butuhkan itu sebenarnya apa gitu. Mungkin ini bisa aku share juga. Oke, di sini aku bahas terkait dengan Masjid Iban itu tadi ya, biar relate sama teman-teman gitu, terkait dengan sosial humaniora. Jadi ketika kita mau cari terkait dengan Masjid Iban, itu yang pertama aku pasti gini, Masjid Iban PDF jurnal gitu. Nanti aku pasti dapat bahan-bahan yang aku inginkan gitu. Semisal nih, nah di sini ada beberapa juga tipologi santri, lalu juga ada dampak sosial ekonomi. Nah ini kan bisa kita gunakan ketika kita mau mengkaji Masjid Iban itu sendiri, terus pengaruh faktor psikologis, pokoknya banyak banget gitu tentang seni bangunan gitu. Nah ini kan juga bisa jadi bahan gitu ketika kita mau mengkaji apakah benar ini itu merupakan masjid yang dibangun satu hari satu malam gitu. Nah kita kan bisa juga analisa dari seni bangunannya kayak gitu. Setelah itu kita cari lagi bawah-bawahannya, kita breakdown lagi lebih banyak seperti itu. Aku kasih contoh lagi ya biar ada gambaran. Semisal nih kita mau membuktikan apakah temulawak itu benar ya sebagai obat COVID gitu, sebagai anti immunomodulatory gitu. Kita tinggal ketikkan temulawak COVID PDF jurnal gitu. Aku biasanya kalau cari seperti itu. Yang penting paham terkait dengan keyword atau bahan yang mau kita gunakan seperti itu. Jadi nanti keluar gitu, apa aja gitu. Sebentar. Nah, kayak gini. Potensi tanaman lokal sebagai tanaman obat, pokoknya banyak banget gitu. Nah, analisis informasi tanaman herbal, pengaruh formula jamu temulawak ini tahun 2020, berarti kaitannya sama COVID juga kayak gitu. Semisal kalau mau cari jurnal yang internasional, itu tinggal kita ganti JOURNAL gitu, jurnal gitu. Jadi kalau aku cari kajian literatur seperti itu, teman-teman. Kayak gitu. Dan juga ini sih buat penutup juga ya, buat jawaban dari pertanyaannya Mas Ramadan tadi, udah bener-bener nggak ada gitu, udah bener-bener apa ya, buntu gitu, nggak ada kajian ilmiah. Coba cari topik lain gitu, karena di PKM ini ketika kita menyusun proposal itu harus ada bahan dulu, harus ada kajian literatur dulu. Maka dari itu ketika kalian menyusun proposal, itu usahakan coba cari-cari dulu, ada nggak ya referensi nanti ketika aku menyusun kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita cari topik lain kayak gitu. Semoga menjawab ya Mas Ramadan. Terima kasih Kak Tabet. Ada feedback Kak Ramadan? Ada feedback lagi? Sudah Kak, cukup Kak. Cukup, oke. Selanjutnya ada yang mungkin ada yang mau bertanya lagi nih. Tadi kayaknya ada tuh yang raise hand. Sembari nunggu yang lainnya, aku mau tanya nih, Bet. Tadi kan ada banyak jenis ini ya, ada banyak jenis PKM. Kan mulai dari KC atau yang lainnya. Nah, itu kan pasti ada tim reviewer ya. Tim reviewernya itu setiap jenis PKM itu apakah disamaratakan atau sesuai dengan kompetensi dari jurinya yang disesuaikan sama jenis PKM-nya gitu atau gimana? Soalnya kan kebanyakan nih kan PKM tuh yang diikuti oleh anak saintek tuh kan. Jadi anak sosum nih worry takutnya nggak di review sama yang sesuai dengan kompetensinya sama hukumnya gitu Bet. Oke, baik. Terima kasih Salsa atas pertanyaannya ya. Terkait dengan hal tersebut itu pasti ketika kita membuat suatu PKM itu, misal PKM RE, berarti orang-orang di dalam PKM RE, reviewernya itu pasti dalam lingkup saintek gitu. Itu pasti nanti pasti disesuaikan dengan bidangnya masing-masing kayak gitu. Sedikit aku cerita juga ya, mungkin teman-teman kalau mau cari pengalaman mini Pimnas gitu ya, di UNED itu juga ada PKM Raya gitu kan. Nah, teman-teman bisa ikut itu dulu gitu. Nah, di situ nanti teman-teman tahu gitu, mulai dari awal kita buat proposal, setelah itu kita presentasi. Nah, ketika presentasi itu reviewernya itu sesuai dengan bidang yang kita sasar gitu. Contoh, aku tahun ini itu membuat permen lunak, cuigam, itu untuk obat karies gitu, untuk membunuh bakteri mutans dan juga streptococcus gitu. Nah, setelah itu
ketika presentasi reviewernya itu langsung dari kesehatan gitu, langsung dari FKG gitu, langsung sama dari kalau nggak salah dari FKM saat itu kayak gitu. Nah, pokoknya ketika kita buat proposal, reviewernya itu pasti sesuai dengan bidang yang kita susun, seperti itu Salsa. Oke, Bet. Thank you. Mungkin teman-teman yang lainnya nih masih pada kepo-kepo tentang jenis-jenis, kayak masih bingung. Oke, Viko. Silakan, Viko. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung aja sih, pertanyaan pertama itu tadi Tabet bilang bahwasannya alangkah lebih baiknya nih ketua dari tim proposal ini merupakan yang memang sinkron dengan judul proposalnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan PKMPM. Nah, contohnya ini melalui program pendidikan. Nah, pendidikan ini kan luas nih. Nah, lantas apakah memang ketua proposalnya ini harus dalam prodi pendidikan ataukah masih bisa dalam hukum? Baru yang kedua terkait apakah alangkah lebih bagusnya itu dalam sebuah proposal itu udah ada nih contohnya aja ada prototipenya dan lain sebagainya gitu. Apakah lebih bagus atau nanti aja pada saat penilaian kedua atau dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Viko atas pertanyaan yang telah diberikan ya. Oke, menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan ketika kita mempunyai suatu ide nih. Nah, khususnya PKMPM, tapi ide kita itu kaitannya sama pendidikan. Kalau itu benar-benar pure murni pendidikan, itu seharusnya juga dari pendidikan gitu, karena mereka yang paham ranah tersebut gitu. Ya meskipun nggak menutup kemungkinan dari kita juga paham gitu, tapi dari viewer itu selalu memandang jurusannya ini dari mana dulu gitu. Kayak gitu. Jadi usahakan dari pendidikan, tapi kamu tetap jadi anggota di situ kayak gitu. Itu lebih baik seperti itu. Karena peluang lolosnya itu lebih besar seperti itu. Lain halnya ketika kamu buat PKMPM tapi mitranya itu dari lembaga bantuan hukum gitu. Nah, itu ketuanya boleh dari hukum kayak gitu. Peluangnya lebih besar seperti itu. Lalu untuk pembuatan prototipe sendiri ini ya. Nah, untuk pembuatan prototipe ini ketika menyusun proposal itu kan biasanya ada batas halaman gitu ya. Kalau sekarang itu ada yang maksimal 10 halaman kayak gitu, maksimal 15 halaman, itu tergantung dari jenisnya. Nah, apabila halamannya itu masih tersisa, prototipenya itu bisa dilampirkan di situ kayak gitu. Karena itu lebih baik gitu, menunjukkan bahwa oh ternyata bentuknya seperti ini toh kayak gitu. Itu lebih baik. Tapi ketika proposalnya itu udah mentok 10 atau 15 dan ketika ditambah prototipe itu kelebihan, itu lebih baik jangan ditambah. Karena itu apa ya, jadi ajang bunuh diri gitu. Ketika kita nambah prototipe tapi halamannya lebih gitu. Itu pasti nggak bakal lolos gitu. Kayak gitu. Karena ketika mau lolos ke pendanaan itu yang dilihat pertama kali ini sudah sesuai aturan apa belum. Fontnya pakai apa. Kertasnya itu pakai ukuran apa dan juga halamannya udah sesuai apa belum kayak gitu. Jadi prototipe ini opsional gitu, tapi ada lebih baik nggak ada itu nggak apa-apa gitu. Bisa ketika kamu membuat prototipe itu bisa ditampilkan ketika PKP 2 kayak gitu kan. Aku jelaskan tadi PKP 2 ini porsinya besar gitu ya, 50%. Nah, bisa kamu maksimalkan di situ nanti. Ketika lolos pendanaan, prototipenya tampilkan di PKP 2. Kayak gitu Viko. Semoga menjawab ya Viko. Ya, makasih. Oke, Viko ada feedback lagi nggak? Udah sih cukup. Oke, cukup. Aku kasih kesempatan yang lainnya nih untuk yang bertanya. Masih banyak waktu nih. Kebetulan. Oke, aku mau tanya-tanya juga dong, Bet. Tanya lagi. Boleh kan? Iya, untuk kan biasanya pedoman PKM itu kan setiap waktu kan, setiap tahun kan berubah. Nah, untuk timmu sendiri itu kemarin butuh berapa lama sih menyesuaikan pedoman proposalnya itu? Oke, baik. Terima kasih Salsa atas pertanyaannya ya. Oke, terkait dengan penyesuaian dengan pedoman baru itu emang sempat kaget gitu, karena jujur aku dari GFK itu kan beda banget gitu. Yang dulu itu kita buat video dulu baru didanai, sedangkan kita tahun ini buat proposal. Jadi istilahnya inisiatornya itu ada di angkatan sekarang gitu buat proposalnya. Nah,
Kalau dari situ sih, kalau aku sendiri adaptasinya itu ya sekitar 2 bulan sih saat itu, karena kita perlu banyak referensi, kita perlu tanya-tanya dulu, dan kebetulan saat itu aku juga ikut webinar yang isinya itu juri atau reviewer gitu dari PKM tahun ini. Nah, ini saran juga buat teman-teman, ketika memang mau mempersiapkan untuk PKM tahun depan, coba bener-bener banyak-banyak cari informasi gitu teman-teman. Cari PKM Hacks yang lain juga, mungkin masih banyak poin-poin yang belum aku jabarkan gitu. Dan juga pokoknya banyak-banyak ikut webinar gitu, karena di situ kita bisa gali informasi lebih dalam gitu. Kalau semisal timku nggak ikut webinar saat itu, mungkin aku nggak lolos 2 pendanaan itu gitu, karena dari situ aku tahu kuncinya gitu, dan kuncinya itu yang aku jelaskan tadi gitu, seperti itu. Jadi untuk adaptasinya itu sekitar 2 bulan sih, memang cukup lama gitu, karena aku nemu webinar itu yang isinya reviewer itu dari juri timnas itu memang akhir-akhir gitu, soal kayak gitu. Jadi mau 2 bulan itu, oh ternyata seperti ini proposalnya gitu. Jadi akhirnya langsung kita gas kayak gitu. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih, Bet. Oke, Mendit kita TK, monggo. Oke, siap. Wah, makasih Salsa untuk waktunya, dan juga Tabet keren banget. Gila, aku yang seisi itu sama penjelasan kamu ya. Ini mungkin gini ya, efek-efek Mawapres utama UNED gitu ya kalau ngejelasin. Aku bener-bener ini nggak bosan sama sekali gitu. Oke, pertanyaanku ini sih, Bet. Tadi kan kamu bilang untuk teman-teman FH ini kesalahannya mungkin pada saat ini ya apply di proposal itu mungkin bisa dibilang salah kamar gitu ya. Karena berkaca dari proposal yang tim di FH ajuin itu rata-rata memang ya totally dari awal itu udah salah gitu loh. Nah, mungkin tadi kan Tabet bilang kalau misalkan teman-teman FH mau itu ambil di PKM RSH atau di GT yang dimana itu memang topiknya harus relate banget sama hukum. Nah, misalkan nih kita pengen yang out of this ya, yang di luar dari kehukum-hukuman misalkan. Berarti kan kita harus ini ya ambil dari jurusan lain. Nah, yang dimana mungkin kalau Tabet sendiri, aku melihat wah Tabet wajar gitu karena aku nggak tahu ini perbedaan antara Saintek dan Soshum itu, aku nggak tahu teman-teman Saintek itu kayak ya gampang aja gitu untuk cari cari langsung diet ini itu gitu ya. Sementara kalau kami ini dari FH itu selain ya entah ini apa aku doang yang ngerasain atau teman-teman lainnya juga, itu ngerasa kesusahan gitu loh, Bet, ketika kita mixing tadi untuk membangun tim development yang kamu sampaikan tadi pada saat di tahap forming dan lain sebagainya. Mungkin dari Tabet sendiri ada nggak sih tips buat kami nih dari FH gitu biar nggak terkungkung pada itu aja. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Reka atas pertanyaannya ya. Benar banget sih yang dijelaskan oleh Reka tadi. Kalau aku lihat memang minat untuk terjun ke situ itu memang lebih sedikit kalau dari teman-teman Soshum. Tapi sebenarnya banyak gitu potensi yang bisa disasar gitu. Dan kalau dari aku sendiri ya ini based on experience aja. Aku cerita dulu. Kalau dari dulu aku itu sering gonta-ganti tim gitu. Di Saintek itu kebanyakan yang suka gitu, akhirnya aku bingung nyari tim yang cocok itu gimana gitu. Kayak gitu. Dan juga beda halnya dengan di FH gitu misal. Kalau di FH atau di Soshum gitu ya, semakin sedikit anak yang punya minat di situ, itu malah mempermudah kita untuk mencari tim. Kalau menurutku seperti itu ya. Karena ketika anaknya aku misal cocok sama Rika, ya udah sama Rika terus gitu, kompetisi di mana-mana kayak gitu. Nggak cari yang lain gitu. Sedangkan beda halnya sama di Saintek gitu ya. Kalau di Saintek itu awal-awal pencarian timku itu lama teman-teman. Aku baru nemu tim yang cocok itu semester 3 mau ke semester 4 gitu. Baru nemu yang klop dan akhirnya ya udah lomba kemana-mana itu aja gitu. Kalau dari aku semester pertama itu yang aku cerita tadi banyak free rider di dalam timku gitu. Jadi mereka cuma numpang, aku yang kerja gitu. Aku di Romusa gitu sama mereka. Akhirnya udahlah gitu. Tak lepas nggak jadi PKM. Semester 2 aku ikut berapa tim ya? 6 kalau nggak salah. Dan itu semua cara kerjanya nggak cocok. Akhirnya aku cari lain. Semester 3 aku ketemu sama teman-temanku itu. Yang satu dari Faperta, 2 dari Faperta, 3 dari FTP kayak gitu. Termasuk aku. Nah, kalau udah nemu yang klop, itu enak teman-teman. Komunikasi enak. Dan juga job desk itu udah jelas gitu. Ada bagiannya masing-masing. Kalau udah nemu yang klop ya. Aku bagian paper. 3 itu speaker, yang 1 itu bagian desain. Ya udah,
kita nggak perlu tunjuk-tunjukkan, ketika ada ide langsung dieksekusi kayak gitu. Begitupun di Sosum, teman-teman. Di Sosum ini kalau aku lihat memang ketika masuk pertama kali itu aku pertama kali di tahun 2019 masih belum ngelihat gitu Sosum ini sebenarnya minat nggak ya di bidang kayak gini gitu. Tapi semakin kesini yang minat di bidang kayak gini itu semakin banyak, teman-teman. Ini jujur kayak gitu. Karena kalau yang aku kenal ya kayak ada Viko gitu. Viko dulu awal-awal malah debaters kalau nggak salah gitu. Aku ketemu Viko debaters gitu. Sekarang dia malah expert gitu di bidang esai, kepenulisan kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau di Sosum itu semakin sedikit, memang anaknya lebih sedikit yang minat daripada di Saintek. Tapi itu mempermudah gitu. Ketika udah nemu yang klop satu ya udah itu gandoli gitu, itu yang di eman-eman gitu, kalau udah nemu yang sevisi kayak gitu, istilahnya seperti itu. Semoga menjawab ya Rika. Oke, siap, thank you so much, Tabet. Cukup feedbacknya, Reka? Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, aku hitung sampai 5 nih, sebelum aku benar-benar tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Tabet atas penjelasan dan tanggapannya pada teman-teman kami Fakultas Hukum. Mantap sekali tadi pemberdonan penjelasannya dari A sampai Z. Juga ini teman-teman juga nggak perlu worry sih untuk tadi itu apa sih yang disampaikan sama Tabet tuh nanti mungkin bisa untuk materinya kami share ke teman-teman. Iya, jadi setelah mengingat tadi udah apa yang disampaikan sama DE kita, sama Mas Sofi, mengingat Fakultas Hukum sudah menyiapkan udah banyak untuk cukup mempersiapkan untuk kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk maju di PKM tahun ini. Juga jangan lupa join ntar Jumat FH akan ngadain sosialisasi PKM. Nah, oke. Tapi sayangnya kita sudah pada penghujung acara literasi klinik ini nih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias dan semangat dari teman-teman yang bertahan sampai detik ini. Juga saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Tabet yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang luar biasa pada kami semua. Padahal baru banget touchdown ya, Bet. Iya, betul. Semoga informasi dan materi yang kami terima dapat memberikan manfaat berlanjutan bagi teman-teman sekalian. Oh ya, sebelum berakhirnya literasi klinik ini akan diberikan sesi dokumentasi. Diharapkan teman-teman sekalian untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, teman-teman bisa nyalakan kameranya sebentar aja. Yuk, on cam bentar yuk. Udah nih. Oke, nggak apa. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Baiklah, karena dikarenakan seluruh kegiatan rangkaian acara telah dilakukan, maka kegiatan akan saya tutup pada malam hari ini. Dengan ini, maka kegiatan literasi klinik volume 3 saya tutup. Saya selaku moderator sekaligus MC menyampaikan maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung. Ditunggu kehadirannya teman-teman sekalian pada acara literasi klinik volume selanjutnya yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.